Boleh. Oke, selamat pagi nih. Selamat pagi teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita mau mulai saat teduh pagi ini, kita mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik dan Maha Pengasih, terima kasih ya Bapa atas satu hari di pagi ini. Terima kasih atas nafas kehidupan yang boleh kami terima hingga saat ini. Terima kasih atas kesehatan. Terima kasih atas segala berkat untuk kami. Baik, untuk mengikuti saat teduh. Bimbing kami ya Bapa, buka hati, pikiran, dan jiwa kami, agar kami dapat menerima firman-Mu, agar kami dapat meneruskan dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bukan hanya kami dengar ya Bapa, tetapi dapat kami laksanakan, dapat kami aplikasikan di kemudian hari. Bapa, berkatilah pelayan-pelayan-Mu hari ini, mulai dari doa, pujian, pembaca firman. Tutup bungkus semua peralatan ya Bapa dari segala yang jahat dan device yang akan kami gunakan. Bapa, kami juga berdoa dan berterima kasih karena semakin hari semakin banyak umat-Mu, anak-Mu yang ikut saat teduh ini. Berkati mereka ya Bapa, agar setiap hari mereka selalu mencari Engkau. Berikanlah selalu kesehatan untuk kami semua. Kami percaya ya Bapa, kuasa-Mu melingkupi kami. Biarlah kami terus menjadi berkat untuk sesama kami. Biarlah kami memuji dan memuliakan Engkau. Semua doa-doa ini ya Bapa, kami persatukan dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam Dia dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Tidak suatu kebetulan bahwa kita semua pagi ini berkumpul di saat teduh ini. Kita dipanggil oleh Bapa sendiri untuk kita bisa sama-sama bersatu dalam saat teduh ini. Bapa yang begitu mengenal kita, Bapa yang tahu cerita lama kita, Bapa yang begitu mengasihi kita. Mari kita memuji Tuhan. Kita memuji Allah Bapa yang begitu mengasihi kita. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau telah memilihku, ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia
sampai akhir hidupku. Ya Bapa, betul ya Bapa. Kami ingin setia padamu, Bapa yang telah memilih kami, Bapa yang tidak melihat masa lalu kami, tapi Engkau tetap menggandeng tangan kami ya Bapa. Engkau ingin membentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rencanamu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ya Bapa, hamba-Mu ini ingin setia ya Bapa, untuk mengikuti Engkau, menerima panggilan-Mu, untuk berjalan terus bersama-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami ingin mengundang Roh Kudus untuk ikut serta bersama kami ya Bapa, supaya kami siap dan mampu untuk melangkah bersama Engkau. Kami rasakan ya Bapa, kuasa-Mu melingkupi kami semua yang ada di sini, untuk menyiapkan hati kami ya Bapa, menyiapkan diri kami untuk terus melangkah bersama Engkau. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu
mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kurasakan ya Bapa, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Yang
Inasandara katas madasya marakatas madasya marakatas namanya. Manasandara katas madasya Ya, marakatas Rabbi. Imanasandara katas madasya marakatas madasya marakatas Kiranasandara katas madasya marakatas madasya marakatas madasya marakatas madasya marakatas marakatas Manasandara katas madasya Mari kita hening di hadapan Tuhan. Kita rasakan kehadirannya di tengah-tengah kita. Terima kasih Tuhan, kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami di pagi hari ini. Kami boleh merasakan kuasa-Mu. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Pakailah anak-Mu, Christine, yang akan menjadi pelayan firman-Mu pada pagi hari ini. Urapilah dia, tubuh, jiwa, dan rohnya. Pakailah mulut, bibir, dan lidahnya. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripadamu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Bacaan pagi ini diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 31 sampai dengan 35. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar. Mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Dia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan kita pagi hari ini, kita akan fokus pada ayat yang ke-35 yang mengatakan, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Pengertian sebagai saudara Yesus adalah bila kita melakukan kehendak Allah, atau dengan kata lain, kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita bisa berbangga karena dalam Injil hari ini, Tuhan mengatakan kita bisa menjadi saudaranya, yang artinya kita bisa memiliki hubungan yang lebih dekat daripada seorang teman ataupun pelayan. Siapa yang tidak ingin menjadi saudara Yesus? Pasti jawabannya tidak ada yang menolak ya, pasti semua mau menjadi saudara Yesus. Kenapa kok kita mau menjadi saudara Yesus? Karena Yesus sangat baik. Dia selalu menolong kita. Dia selalu mendengarkan doa kita. Walaupun bukan waktu kita, tapi waktu Tuhan akan dikabulkannya. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Dia selalu menolong kita tanpa memandang dosa kita.
Jika ingin menjadi saudara Yesus, berarti kita harus bersedia untuk mendengarkan dan melakukan firman-Nya. Bagaimana kita bisa melakukan firman-Nya kalau kita tidak pernah membacanya atau mendengarnya? Pasti itu akan mustahil. Pertanyaannya, sulitkah menjadi saudara Yesus? Sesulit apapun menjadi saudara Yesus, tapi selama kita mempunyai niat, kita mempunyai iman sekecil apapun, maka Tuhan akan bantu. Tuhan akan mampukan kita. Tuhan pasti akan dukung, dan tangannya selalu terbuka untuk semua orang yang membuka dirinya untuk menjadi saudaranya. Kehendak Allah itu apa? Kehendak Allah adalah apa yang diinginkan Allah. Kehendak Allah ada dalam Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 14. Yang bunyinya, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Karena kita, udah jelas ya dalam ayat tadi, kita sebagai pilihan Allah, maka kita harus hidup dengan belas kasihan, kemurahan, kerendah hatian, kelemah lembutan, dan kesabaran. Di dalam kesabaran ada pengampunan kepada orang yang telah melakukan kesalahan kepada kita, ataupun kepada orang yang dendam kepada kita. Semuanya harus diikat dengan kasih. Kasih itulah yang mempersatukan dan menyempurnakan persaudaraan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tanpa kasih semua akan sia-sia. Itu ada tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 3. Yang bunyinya, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Di sini ditekankan tentang kasih, karena kita tahu hukum utama yang dikatakan Yesus adalah tentang kasih. Ada dalam Markus 12 ayat 30 sampai dengan 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Mengasihi Allah itu seperti apa? Mengasihi Allah juga ada tertulis dalam Injil, yaitu dalam Yohanes 14 ayat 12. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku padanya. Satu hal lagi yang menjadi kehendak Allah, selain kedua perintah kasihilah, yaitu perintah memberitakan Injil. Ada dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Itu janji Tuhan kalau kita melakukan kehendak Allah. Jadi hanya 3 perintah Allah yang merupakan kehendak Allah yang wajib kita laksanakan jika kita mau menjadi saudara Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah kita menghormati, menghargai, dan melaksanakan 3 perintah Allah? Semua tergantung pada keputusan dan jawaban kita masing-masing pada pagi hari ini. Biarlah Allah saja yang menilai, menghakimi keputusan kita, memilih atau mentaati atau tidak. Kita jangan ikut menghakimi orang lain karena itu bukan hak kita. Itu hak Tuhan karena Tuhan yang memiliki hidup kita semua. Refleksi kita untuk pagi hari ini,
Sanggupkah kita untuk menjadi saudara Yesus dengan melakukan firman Allah? Mari kita selidiki hati kita masing-masing untuk menjawab pertanyaan itu. Yang kedua, apakah kita mau melakukan kehendak dan perintah Tuhan, walaupun kita harus melepaskan keinginan kita sebagai bagian dari sangkal diri seperti yang Yesus katakan? Mari mulai pagi ini kita mengasihi, memaafkan, membawa damai, peduli dengan sesama, rendah hati, taat, dan setia pada Allah, dan rajin berdoa, serta jangan lupa membaca firman setiap pagi, karena firman itu adalah perintah dari Allah. Semua itu bukan semata-mata kita lakukan hanya karena kita ingin menjadi saudara Yesus, tapi kita lebih untuk mengucap syukur atas semua kemurahan Tuhan atas hidup kita. Semua yang kita miliki hanyalah karena kemurahan Tuhan. Kita tidak mempunyai apa-apa bila Tuhan tidak mengasihi kita, tidak memberi kemurahan kepada kita. Maka sudah sepantasnya kita membalas kasih-Nya dengan menaati semua perintah-Nya. Terima kasih buat kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mau mengakhiri saat teduh kita dengan doa penutup. Terima kasih, ya Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, atas firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami. Engkau sendiri bersabda, siapa yang melakukan perintahku, melakukan kehendak-Ku, itulah saudara-saudaraku. Biarlah Tuhan, kami semua yang hadir di sini dapat melakukan firman-Mu, bukan hanya membaca firman, tetapi kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Kami boleh mengamalkan kasih dalam kehidupan kami. Kami boleh memaafkan, mengampuni orang-orang yang mungkin bersalah dalam kehidupan kami. Karena Engkau sendiri yang telah terlebih dahulu membagikan kasih-Mu kepada kami. Bapa di surga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menembus dosa-dosa kami. Ya, kami semua layak menjadi saudara-saudara-Mu dalam kasih. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Bapa, kami juga bersyukur untuk komunitas ini dan juga Pak Paulus dan Cipila yang dengan setia membimbing kami setiap hari. Biarlah Engkau berkati Pak Paulus, Cipila, dan keluarga mereka. Biarlah Engkau selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Jauhkan mereka dari segala kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada Engkau. Biarlah Tuhan setiap harinya Engkau terus memberkati mereka, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang semakin rindu untuk mendekat kepada Engkau. Mereka boleh lebih lagi menjangkau lebih banyak jiwa di luar sana. Berkati setiap pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, berikan kesehatan kepada mereka. Engkau terus bimbing mereka dengan kasih-Mu Tuhan setiap harinya. Dan juga kami mau berdoa untuk acara PHT semalam nanti Tuhan yang akan diadakan. Biarlah Engkau pimpin setiap jiwa yang akan mengikuti PHT semalam hari nanti. Engkau pimpin Anselin dan semua teman-teman yang lain yang hadir. Engkau yang berkati mereka. Tuhan, biar mereka juga anak-anak-Mu ini semakin rindu untuk dapat mendekat kepada Engkau. Dapat merenungkan firman-Mu setiap hari. Engkau berkati acara nanti malam dari awal hingga akhirnya. Engkau berkati juga kami, Tuhan, setiap kami yang hadir saat ini. Kami mau serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang berkati kami, sehingga apa yang kami pikirkan, ucapkan, perbuat hari ini hanyalah yang berasal dan berkenan kepada Engkau saja.
menurut ajaran dan firman-Mu. Kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, dan biarlah kami boleh menjadi berkat hari ini untuk orang-orang di sekitar kami. Biarlah mereka boleh melihat kasih-Mu di dalam kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ini. Mari teman-teman, saat ini kita mau satukan doa kita dengan doa komunitas pemunihan hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemunihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Foto. Bapak dan Ibu, mari kita buka kamera kita mau berfoto. Layar pertama, 1, 2, 3. Layar kedua, 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan berkati.